selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 35. Aneska mengerjamkan matanya. Aku tertidur cukup lama, gumamnya sembari melihat jam dinding. Duduk di pinggir tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Samar-samar dia melihat ada sosok yang sangat dirindukannya. Aneska menolehkan kepalanya dengan cepat. "Ibu?" gumamnya sembari mengucuk matanya. "Ah, aku pasti mimpi," gumamnya lagi. Tapi sosok yang dirindukannya berjalan semakin dekat ke arahnya. "Kalau tidur, pakai baju yang longgar," ujar ibunya sembari menarik hidung anaknya. "Ibu!" teriaknya sembari memeluk orang yang sangat dikasihinya. Aneska menangis di pelukan ibunya, menumpahkan air mata yang selama ini dia tahan. "Cup, jangan cengeng. Kamu itu sudah nikah, tapi kelakuan masih seperti anak-anak. Kita baru bertemu seminggu yang lalu, kalau tidak salah di rumah Tiara," ujar ibunya sembari mengelus punggung anaknya. "Ibu, Aneska menangis bukan karena ibu," ujarnya. "Jadi, air mata kerinduan kamu ini bohong?" sewot ibunya. "Ah ibu, tentu Anes rindu sama ibu. Tapi ada sesuatu hal yang membuat Anes menangis seperti tadi. Ayo, ceritakan pada ibu." Ibu Desi membawa anaknya untuk duduk di sofa. "Apa kamu bertengkar lagi dengan Abian?" tebak ibunya. Aneska menggelengkan kepalanya. "Apa nenek sihir menyakiti kamu?" Aneska terdiam. Ibu Desi langsung beranjak dari sofa sembari menggulung lengan bajunya. "Sepertinya nenek sihir belum ada kapok-kapoknya," ujar Ibu Desi sembari merapatkan giginya. "Ibu, duduk dulu. Kalau nenek sihir jangan dihiraukan, aku masih bisa menanganinya." "Lalu, kenapa kamu menangis?" tanya ibunya lagi dengan ekspresi bingung. "Bu, sebenarnya ini tentang Abian." Melihat ekspresi ibunya. "Abian masuk penjara, Bu," ujarnya dan kembali menangis. "Apa? Kok bisa, Nes?" Ibu Desi menunggu penjelasan dari anaknya, tapi anaknya belum menceritakan yang sebenarnya. "Apa Abian menggunakan obat-obatan?" tanya ibunya. Aneska menggelengkan kepalanya. "Apa Abian melakukan kekerasan?" tanya ibunya lagi. Dan Aneska masih menggelengkan kepalanya. "Nes, kamu mau kita main tebak-tebakan?" ujar ibunya marah. "Abian dipenjara karena menganiaya Fania." "Fania?" Ibu Desi mengerutkan dahinya. Dia tidak mengingat siapa yang bernama Fania. "Fania itu siapa?" Ibu gak tahu. Ibu hanya tahu si Angela. "Fania mantannya Abian. Dia datang pada saat ulang tahun Abian." Ibu Desi mencoba mengingat-ingat sosok yang bernama Fania. "Oh, ibu ingat. Fania itu wanita yang datang terlambat dan ketika itu dia dan Abian mengobrol. Terus kamu cemburu," sahut ibunya. "Ah, ibu, kenapa jadi Anes yang disudutkan?" rengeknya. "Bukan disudutkan, ibu heran saja. Seharusnya wanita itu dihukum," ujar ibunya. "Dihukum? Maksud ibu apa?" Anes nggak ngerti. "Dia kan datang terlambat, seharusnya dihukum, lari keliling lapangan," sahut ibunya. "Ibu jangan aneh deh. Memang kita di sekolahan," protesnya. "Hahaha, ibu bercanda. Wajah kamu terlalu tegang, nak," ujar ibunya kembali menarik hidung anaknya. "Ayo ceritakan lagi, kenapa Abian menganiaya wanita itu? Pasti ada sebabnya." Aneska bingung harus menceritakan dari mana, tapi tidak mungkin dia menceritakan hubungan badan yang dilakukan suaminya bersama Fania dulu. "Dia ingin menjadi istri kedua, Bu," sahut Aneska tidak menjelaskan secara detail. "Istri kedua? Wah, dia belum tahu siapa Ibu Desi," ujar Ibu Desi mulai sewot. "Besok persidangan akan digelar, dan Anes takut jika Abian dinyatakan bersalah dan harus mendekam lebih lama lagi," ujarnya sedih. "Kalau tidak salah, ngapain takut? Tapi bukti penganiayaan itu ada." Ibu Desi memeluk anaknya. "Kamu harus kuat, nak. Ini cobaan untuk rumah tangga kalian. Doakan Abian agar terbebas dari masalah ini," ujar ibunya. "Iya, Bu. Anes akan menjadi wanita kuat, dan Anes harus membantu Abian agar dapat bebas secepatnya," sahutnya. "Dengan cara apa kamu membantu Abian?"
Tidak tahu, Bu. Anes dan pengacara sudah menemuinya dan akan memberikan uang 100 miliar agar menarik gugatannya, tapi dia menolak. 100 miliar? Mendengar uang sebanyak itu membuat Ibu Desi membelalakkan matanya. Iya, Bu. Dan dia juga menolak, tebak ibunya. Iya, dia hanya ingin menjadi istri kedua. Wah, ngebet banget dia sama suami kamu. Pengen banget ibu gundul alisnya, gerutu ibunya. Ibu bantu Anes cara melawan mania. Ibu Desi mengerutkan dahinya sembari berjalan mondar-mandir di kamar itu. Udah ada ide, Bu? Tanya anaknya. Belum. Ibu bukan mencari ide melawan wanita itu, tapi pantat ibu pegal kebanyakan duduk. Idih, ibu. Aha, ibu ada ide. Ibu Desi kembali duduk di dekat anaknya. Bagaimana kalau kamu memohon kepadanya terus rekam deh? Kalau bisa, buat itu perempuan memukul kamu. Nanti bukti itu kita serahkan ke Pak Dudu. Bagaimana? Aneska menimbang-nimbang ucapan ibunya. Bu, itu bukan perbuatan yang salah. Kita bisa kena pasal juga, Bu. Dengan pasal menjebaknya dengan sengaja, sahut anaknya. Terus apa, Nes? Ibu juga nggak tahu. Atau apa, Bu? Biarkan Abian menikahi wanita itu. Setelah itu, minta Abian menceraikannya. Enggak, Anes tidak setuju. Jika dia diceraikan, dia akan menjadi janda kaya. Maksud kamu apa? Tanya ibunya bingung. Ibu, dia memberikan persyaratan untuk menjadi istri kedua, tapi dia juga minta mahar yang sama seperti Anes. Jelas anaknya. Apa? Licik juga wanita itu. Iya, dia memang licik. Menurut Anes, dia sengaja meminta mahar yang sama agar tidak diceraikan. Jadi, bagaimana solusinya? Tanya ibunya ikut bingung dengan masalah yang dihadapi anak dan menantunya. Hanya berjuang di meja pengadilan, Bu. Ujar Aneska pasrah. Oh, anak ibu yang paling cakep. Ibu Desi memeluk anaknya. Ibu yakin masalah ini akan selesai. Kamu yang kuat ya, ujar ibunya. Iya, Bu. Terdengar suara perut yang keroncongan. Ibu lapar? Tanya anaknya. Iya, sekarang udah jam 7, Nes. Kamu tahu sendiri jam berapa kita makan kalau di kampung, sahut ibunya. Ibu tunggu sebentar ya, Anes mandi. Aneska bergegas ke kamar mandi. Nyonya Rona, Oma, dan Tanisa telah kembali dari pengobatan itu. Ibu Iin dan Dimas diminta Oma untuk menginap di istana. Awalnya Dimas menolak, tapi Oma terus memaksanya untuk menginap. Sengaja dilakukan Oma untuk mendekatkan Dimas dan Tanisa. Karena Oma khawatir kecelakaan yang dialami cucunya akan membuat Dimas membatalkan pernikahan itu. Walaupun Dimas pernah berjanji di hadapannya, tapi Oma masih meragukan. Ada baiknya kita makan malam dulu. Nanti pelayan akan menunjukkan kamar untuk kalian. Ujar Oma membawa tamunya ke ruang makan. Mereka duduk di ruang makan. Hanya Tanisa yang tidak hadir di ruangan itu. Tanisa memilih makan di kamarnya. Apa Aneska sudah pulang? Tanya Oma ke Ibu Tati. Sudah, Oma, sahutnya. Kita tunggu Aneska ya, ujar Oma. Nyonya Rona merasa kurang nyaman berada satu meja dengan calon besannya. Tapi dengan terpaksa dia harus duduk diam di situ. Aneska datang bersama ibunya. Tentunya membuat Nyonya Rona melotot. Aku harus duduk bersama dua orang miskin ini, gumamnya pelan. Desi, ujar Oma senang. Iya, Oma, sahut Ibu Desi. Jam berapa kamu datang? Tanya Oma. Baru 2 jam, Oma, sahutnya sembari melirik ke arah Dimas dan Ibu Iin. Desi, kenalkan, ini Iin ibunya Dimas, ujar Oma. Ibu Desi mengulurkan tangannya ke arah Ibu Iin. Bu, aku tidak disalami, tanya Dimas. Ngapain? Kalau kamu, ibu sudah tahu, sahut Ibu Desi. Mereka mulai menikmati makan malamnya, dan ini kesempatan Aneska untuk berbicara. Besok sidang pertama Abian digelar. Semua yang ada di meja makan langsung menatap Aneska. Aku mohon kalian datang menghadiri persidangan itu. Semuanya masih diam. Hanya Ibu Iin dan Dimas yang belum mengerti cerita sebenarnya. Berikan dukungan buat Abian. Beri semangat untuknya. Dengan kehadiran kalian akan sangat berarti untuknya, ujar Aneska. Iya, Aneska. Besok Oma akan hadir dalam persidangan itu. Melirik ke anaknya. Iya, aku akan hadir, Mi, sahut Nyonya Rona yang mengerti akan arti tatapan orang tuanya. Maaf, saya tidak mengerti tentang apa ini. Apa saya juga harus hadir? Tanya Ibu Iin. Nggak perlu, Bu, sahut Aneska. Dan semuanya kembali melanjutkan makan malamnya. Tanisa duduk bersandar di kepala tempat tidur. Tidak ada keinginannya untuk memakan makanannya.
Dia hanya memandang ke arah kakinya dan tiba-tiba dia kembali menangis dan teriak sekencang-kencangnya. Pelayan yang ditugaskan untuk berjaga di depan kamar Tanisa langsung menghampiri Nyonya Rona. "Nyonya, Nona Tanisa," lapornya. Nyonya Rona dan Oma segera berlari ke kamar Tanisa, diikuti Ibu Iin dan Dimas. "Tanisa," Nyonya Rona memeluk anaknya. "Aku lumpuh, Mi," teriaknya. "Tenang sayang, kamu dengar kata bapak tadi. Kaki kamu tidak apa-apa," ujar maminya. "Enggak, Mi, aku wanita lumpuh," teriaknya lagi. "Tanisa, kamu akan segera bisa berjalan. Ingat, tadi di sana kamu bisa menggerakkan kaki kamu lagi. Oma yakin tidak lama lagi kamu akan bisa berjalan seperti sedia kala," ujar Oma ikut menenangkan cucunya. Tanisa menoleh ke arah Dimas. "Aku tidak mau menikah," teriaknya. "Kenapa sayang? Dimas mau menerima kamu apa adanya," menoleh ke Dimas. "Iya kan Dimas?" tanya Nyonya Rona. "Iya Tanisa, aku akan tetap menikahi kamu." "Aku tidak mau." "Kamu menikahiku karena kasihan, iya kan?" seru Tanisa. Dimas diam. Memang kenyataannya belum ada rasa cinta di dalam hatinya untuk Tanisa. Dan dia mau menikahi Tanisa karena kasihan dengan nasib calonnya. Dan menikah akan membahagiakan ibunya. "Jawab!" teriaknya lagi. "Tanisa, jangan seperti itu. Di antara kalian belum ada cinta. Tapi Dimas dengan senang hati mau menikahi kamu." Nyonya Rona kembali melirik Dimas. "Iya Tanisa, aku akan tetap menikahi kamu," ujar Dimas. "Aku gak mau menikah. Pernikahan ini akan membuatku semakin terpuruk," teriak Tanisa menangis. "Tamu undangan akan menertawaiku," ujar Tanisa lagi. Ibu Iin mendekati Tanisa. "Tanisa, jangan seperti itu. Ibu yakin kamu akan berjalan lagi. Yang penting kamu bersabar." Ibu Iin mengelus rambut Tanisa. "Jangan menyerah Tanisa. Kami saja tidak menyerah dalam menyembuhkan kamu." Ucapan Ibu Iin membuat Tanisa diam. Tidak berteriak seperti tadi. Dia sudah sedikit tenang. Ibu Iin melihat makanan yang belum tersentuh sama sekali. Dia mengambil piring itu. "Mulai dari diri kamu sendiri. Peduli akan diri kamu. Jangan menyiksa anggota badan yang lain," ujar Ibu Iin menyuapi Tanisa. Tanisa membuka mulutnya. Dia mau memakan makanan yang disuap dari orang yang belum dikenalnya lama. Oma menarik tangan anaknya untuk keluar kamar. "Kamu lihat?" "Iin dapat menenangkan Tanisa," ujar Oma. "Maksud Mami apa? Mau membandingkanku dengannya?" bertanya dengan ekspresi tidak suka. "Iya, dia hanya orang luar, tapi perlakuannya baik seperti memperlakukan Tanisa layaknya anak sendiri. Tapi kamu," Oma menuding anaknya. "Kamu berperilaku seperti penjahat," sindir Oma. Wanita sepuh itu meninggalkan anaknya. Dia ingin Nyonya Rona bisa bersikap baik seperti seorang ibu pada umumnya, bukan memaksakan kehendaknya. Di rumah sakit, Tiara, Tami, dan Aldo dapat shift malam. Mereka melakukan rutinitasnya untuk melihat kondisi pasiennya. "Tanisa sudah keluar pagi ini," ujar Tami sembari mendorong rak instrumen. "Aku kasihan dengan Tanisa," ujar Tiara. "Kalau aku malah kasihan dengan Dimas," timpal Aldo. Tiara dan Tami langsung menoleh ke Aldo. "Kenapa dengan Dimas?" tanya keduanya. "Dimas sehat, hanya saja aku kasihan dengannya. Dia harus menikahi wanita yang lumpuh." Aldo langsung dipukul kedua temannya. "Hei, dengar dulu," protes Aldo ke temannya. "Dia akan menikah dengan Tanisa tanpa adanya cinta, dan sekarang Tanisa lumpuh. Apa itu tidak dinamakan kasihan?" ujar Aldo. Tiara dan Tami saling pandang. Memang benar, Dimas dan Tanisa belum memiliki perasaan apapun, tapi tidak tahu kalau sekarang, ujar Tami. "Aku sudah mendengar sendiri dari Dimas. Dia memang belum memiliki perasaan ke Tanisa, dan dia mau menikahi Tanisa karena kasihan," jelas Aldo. "Wah, nggak boleh begitu," timpal Tiara. "Tapi kenyataannya seperti itu," ujar Aldo. "Biasanya istri yang akan mengurus suami, tapi nanti kebalikan," ujar Tiara. "Nah, benar tuh. Jadi merasa paling kasihan di sini Dimas," ujar Aldo lagi. "Tanisa juga dong. Jika dia tahu Dimas menikahinya karena kasihan, pasti Tanisa akan sangat kecewa," timpal Tiara. "Ya jangan dikasih tahu dong, cukup disimpan sendiri oleh Dimas. Memang di dalam rumah tangga harus ada kejujuran, tapi jika kejujuran itu membuat masalah, lebih baik diam," ujar Tami. "Nah, benar, aku setuju," sahut Tiara, dan mereka mulai masuk ke ruang perawatan, mengecek infus dan yang lainnya.
Setelah selesai, mereka kembali ke ruang perawatan. Mbak, kemarin malam di mall aku dan Zidan bertemu Dokter Arif, ujar Tiara. Oh ya? Sahut Tami dengan ekspresi tidak terkejut. Iya, di sana aku melihat Dokter Arif memborong pakaian wanita, ujar Tiara lagi. Oh ya? Mbak, kenapa dari tadi jawabannya hanya oh ya? Gerutu Tiara. Terus, Mbak harus jawab apa? Tanyanya balik. Jawab dengan air mata, timpal Aldo. Tiara hanya menepuk Aldo, tapi dia ingat janji yang diutarakannya. Ya, setidaknya Mbak kasih komen yang lain. Oke, Mbak komen yang paling panjang. Kalau Dokter Arif berbelanja pakaian wanita, itu pertanda bagus. Bagus dalam arti dokter kita sudah mempunyai kekasih, ujar Tami. Tiara melongok. Apa Mbak tidak ada rasa cemburu? Tanya Tiara. Enggak, sahut Tami singkat. Apa Mbak mengatakan ini karena penyamaran itu? Tanya Tiara lagi. Penyamaran apa? Tanya Aldo. Ini urusan cewek, sudah sana pergi, usir Tiara. Oke, aku pergi. Aldo masuk ke dalam ruang perawat. Mbak jawab, tanya Tiara lagi. Jawab apa? Yaitu, tentang penyamaran, tanya Tami lagi. Tiara menganggukkan kepalanya. Tiara, Mbak sudah memaafkan Dokter Arif. Mungkin dia punya alasan sendiri. Kita doakan saja semoga Dokter Arif berjodoh dengan kekasihnya, ujar Tami. Enggak, aku tidak akan mendoakan seperti itu. Doaku, semoga Dokter Arif berjodoh dengan Mbak. Tami diam. Doa yang dia harapkan berbeda dengan Tiara. Walaupun sosok wanita itu sama, tapi Tami memakluminya. Bersambung.